Ini ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Hah? Oh, sudah menunggu. Ini ya Mas. Astagfirullahaladzim Mas. Hah? Oh, sudah menunggu. Ini lewat sini Mas apa gimana Mas? Ya, ini Lewat tengah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kau kenal cucuku, nama saya adalah Tirakat Projo, yang berarti tirakat adalah menjauhkan diri dari sifat nafsu duniawi. Dan Projo adalah artinya istana kerajaan megah, simbol berkelimangan harta dan tahta. Julukan Abah Tirakat Projo saya dapatkan dari saudagar dari timur yang pernah tinggal bersamaku. Beliau bernama Syekh Ishak Ibnu Al-Kiti. Beliau adalah pendakwah yang hebat, yang membawa ajaran kehidupan di Nusantara ini. Apakah cucuku sudah bertemu dengan Kiai Ageng Mustoleh? Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah. tadi malam saya kepanggil dengan beliau. Kiai Ageng Mustoleh mengajarkan kita tentang pentingnya mencari harta untuk bekal dalam menjalani hidup dan menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. Akan tetapi Kiai Ageng Mustoleh melarang kita untuk menjadi budak dari harta. Bukan begitu? Leres apa? Harus benar. Tadi malam beliau mengucapkan sama persis seperti itu. Setelah cucuku mendapatkan pelajaran itu, yang apa harapkan, kejarlah duniamu untuk menyempurnakan amal dan ibadahmu. Dan setelah cucuku mendapatkan itu semua, jangan sampai cucuku ini tersesat dan tenggelam dari sifat jeratan duniawi. Begitu. Amin, insya Allah. Asalkan cucuku tahu, mencintai dunia itu ada 3 malapetaka. Yang pertama yaitu kekalutan pikiran. Mengapa kekalutan pikiran? Apakah cucuku mengetahuinya? Kekalutan, bingung, resah, gelisah Ya, dalam pikirannya. ketika kita sudah terlanjur mencintai dunia,
Kekalutan pikiran yang terus-menerus timbul menyertai benak dalam diri kita. Contohnya, ada seorang yang mendapatkan harta banyak, pikirannya akan selalu saja pusing dan bimbang karena selalu mencari cara bagaimana agar mereka dapat mempertahankan dan melipat gandakan harta itu agar tidak pernah berkurang di bulan berikutnya. Jadi seperti itu ya. Setelah bulan berikutnya dia berhasil dan bahkan pendapatannya bisa meningkat. Apakah manusia itu akan tenang? Tentunya tidak, cucuku. Dia akan selalu terkalut pikirannya dan mencari cara bagaimana agar dia mendapatkan harta itu lebih banyak lagi di bulan berikutnya. Dia tidak sadar bahwasannya manusia tidak diciptakan tenang menggunakan harta. Manusia akan selalu saja merasa cemas meskipun harta sudah berhasil dia kumpulkan sebanyak mungkin. Dan yang kedua, yaitu tenaga yang payah, kecapean dalam fisik yang terus-menerus tiada hentinya, pikiran yang terkuras, dan tenaga yang bekerja terus-menerus sampai dia lupa akan kesehatan tubuhnya. Kebanyakan orang kaya tidak pernah sempat untuk menikmati hasil kekayaannya karena dia selalu saja dihantui ketidakrelaan akan hartanya habis. Yang ketiga, yaitu penyesalan yang tidak akan pernah terputus. Dia akan menderita lahir dan batin karena dia tidak sadar sudah menghabiskan masa hidupnya untuk mengejar duniawi saja. Dan tibalah waktunya manusia itu meninggal dunia. Harta yang belum sempat dia nikmati, pikiran yang masih terkalut dan belum bisa tenang, tenaga yang masih belum sempat untuk diistirahatkan, dia harus rela meninggalkan dengan terpaksanya karena jatah umur di dunia ini telah habis. Sementara harta yang dia cari, harta yang berhasil dia kumpulkan akan diambil alih dan akan dinikmati oleh ahli warisnya. Sedangkan dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhannya. Dan dia akan ditanyakan dari mana harta itu berasal dan akan kemana harta itu akan dibelanjakan. Kerugian manusia itu bukan hanya di dunia saja, melainkan di akhirat pun dia akan menderita. Dari perjalanan dan dari pelajaran itu, kita semua bisa petik hikmahnya. Betapa pentingnya melakukan sebuah keseimbangan antara mencari harta dan beribadah kepadanya. Maksud dari namaku Tirakat Brojo, yaitu ketika kita sudah berhasil mendapatkan harta yang kita mau, kita harus berani
melakukan pertapaan di tengah-tengah gemerlapnya duniawi ini. Karena sebanyak apapun harta yang cucuku punya, sebesar apapun kekuatan yang cucuku miliki, jangan pernah menggunakan itu semua hanya untuk kepentingan duniawi saja. Pesan saya, menyingkirlah cucuku dari gemerlapnya dunia ini yang hanya sementara dan fana. Terima kasih, Abah. Pelajaran yang amat dalam saya dapatkan di pagi hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Abah. Mungkin itu saja yang dapat saya ucapkan, karena di sini saya tidak bisa memberi apapun kepada cucuku ini. Saya hanya mempertegaskan bahwasannya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bahkan kita harus memikirkan kedepannya kita harus bagaimana. Sedangkan hidup yang kekal itu adalah di alam kelanggengan nanti. Terima kasih, Pak. Jadi, jika memang cucuku sudah mendapatkan apa yang cucuku inginkan, pergunakanlah itu dengan baik-baik. Manfaatkan itu semua agar kita bisa mendapatkan keindahan di alam berikutnya. Mungkin setelah cucuku menemui saya, cucuku harus melanjutkan perjalanan pergi ke kediaman petilasan Abah Kiai Derajat Ashor. Kiai Derajat Ashor. Kiai Derajat Ashor itu berlokasi di mana, Pak? Kiai Derajat Ashor berkediaman di daerah kaki Gunung Merbabu. Kaki Gunung Merbabu. Itu di daerah mana? Solo Tigo.